Sekali lagi shalom. Seberapa kita yang bersuka cita di minggu yang indah ini, bolehkah lambaikan tangan di kepala saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita sampai di minggu kedua di bulan Februari. Dan kalau saudara belum tahu, sepanjang bulan Februari gereja kita sedang bicara tentang healthy relationship atau hubungan yang sehat. Kita percaya bahwa Tuhan rindu kita mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya gereja ini berdoa supaya 1 bulan ini saudara dapat belajar bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan pasangan saudara, dengan rekan saudara di tempat kerja, keluarga, orang tua, adik-adik, kakak, dan siapapun yang Tuhan taruh di sekitar saudara. Boleh bantu berikutnya. Dan untuk menolong kita memiliki hubungan yang sehat, gereja ini percaya setidaknya ada 4 hal yang saudara perlu miliki untuk punya hubungan yang sehat. Yang pertama adalah trust, sudah kita pelajari minggu lalu. Kalau saudara kelewatan, saudara boleh cek YouTube gereja kita di GBI Hope Makassar dan saudara saksikan kembali apa yang Bapak Gembala sampaikan kepada kita. Hubungan yang sehat perlu dibangun di atas kepercayaan. Tanpa rasa percaya, kita akan saling mencurigai, bahkan berpotensi besar untuk mengalami hal-hal yang negatif karena tidak saling percaya. Tapi hubungan yang sehat juga bukan hanya tentang kepercayaan, tapi juga tentang rasa hormat yang akan kita pelajari hari ini, honor. Rasa hormat, suami harus belajar bukan hanya minta dihormati, tapi juga menghormati istri. Istri juga belajar menghormati suami, bukan hanya karena kepala rumah tangga, tetapi sesama pasangan dan sesama rekan dalam keluarga. Ada begitu banyak hubungan yang retak karena gagal menghormati satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya hubungan yang sehat harus dibangun dengan rasa hormat. Minggu depan saudara akan belajar tentang kunci komunikasi. Kita belajar tentang bagaimana kita berkata-kata, sikap kita dalam berkomunikasi, itu membangun hubungan yang sehat. Ada banyak orang begini, bukan maksudnya yang jahat, tapi caranya yang salah. Terus kemudian dia bilang, memang saya begitu orangnya dok, kalau ngomong kami memang biasa hendak usaring kata-kataku. Maksudnya baik, tapi setiap kali dia ngomong, orang terluka, orang tersinggung, sekalipun maksudnya baik, tapi caranya salah, akan merusak komunikasi. Dan yang terakhir adalah boundaries atau batasan. Tahukah saudara justru dalam hubungan yang sehat, kita perlu batasan-batasan yang sehat. Sejauh mana kita boleh bersikap, di mana siapa saja yang boleh masuk ke dalam inti kehidupan kita. Siapa saja yang menjadi ring 1, ring 2, dan ring 3 kita. Kita mengasihi semua orang, tapi kita gak boleh izinkan semua orang masuk sampai ke inti-inti bagian ring 1 dalam kehidupan kita. Itu kunci hubungan yang sehat. Dan saya percaya setelah 4 minggu ini saudara akan belajar banyak, katakan amin. Itu sebabnya hari ini saya mau membawa kita kepada minggu kedua tentang honor atau rasa hormat. Next slide. Hari ini sadar atau tidak, rasa hormat menjadi sulit lagi untuk kita temukan. Ada banyak anak-anak yang tidak lagi menghormati orang tuanya. Saudara, begini-begini di depan saudara ini dulu pernah 3 tahun mengajar anak SMA. Saya ini dulu fun fact-nya guru BK, saudara. Seingat saya, waktu saya dulu sekolah, setiap kita itu sangat menghormati guru. Apalagi kalau mereka bawa mistar kayu. Atau dia minimal bawa sesuatu yang kita tahu, dia bisa bunuh kita pakai itu barang. Jadi kita akan menghormati guru karena kita tahu posisi kita sebagai murid dan mereka sebagai orang tua kita di sekolah. Tapi waktu saya mengajar, bahkan perhatikan, dari atasan kami diminta untuk begini, jadi sahabat buat siswa dan siswi. Supaya punya hubungan yang dekat dengan mereka, supaya mereka mau terbuka. Saking dekatnya, mereka pikir kita sepupu satu kalinya. Anak-anak sudah sulit menghormati orang lain. Jangankan begitu, pasangan pun demikian. Berperilaku seenaknya, bersikap seenaknya, berkata-kata seenaknya. Nah, kalau saudara seorang yang bekerja di perusahaan, saudara tahu persis rasa hormat begitu langka di tempat kerja kita. Munafik banyak, hormat sedikit. Kita cuma tahu bersikap manis di depan pimpinan.
Tapi kalau kita di belakang, hari ini kita sulit menemukan rasa hormat yang betul-betul karena sikap hati yang menghormati. Padahal dalam hubungan yang sehat, rasa hormat begitu penting. Mari saya bawa kita melihat. Alkitab berkata, Roma 12 ayat 10. Ayat kita sepanjang minggu ini berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat yang baru kita baca adalah ayat yang Paulus tulis setelah dia menjelaskan ada 10 sampai 11 pasal kehidupan orang yang berjumpa dengan Yesus dan diselamatkan. Jadi setelah di pasal 1 sampai 10 dia tulis tentang bagaimana orang percaya diselamatkan. Paulus mencatat ketika orang telah diselamatkan, ini yang terjadi. Mereka mempersembahkan hidupnya, mereka saling mengasihi, bahkan mereka saling menghormati. Jadi rasa hormat itu bukan sesuatu yang kita kejar sebenarnya untuk mencapai keselamatan. Tapi rasa hormat itu buah dari keselamatan yang Tuhan telah berikan buat kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan seharusnya tidak sulit dalam memberi hormat, itu dia. Jadi hari ini tanda atau ciri-ciri bahwa saudara sudah diselamatkan dan menerima keselamatan adalah saudara mengerti kenapa saudara menghormati orang lain. Dan rasa hormat itu menjadi buah karena keselamatan yang saudara sudah terima. Saya sudah jelaskan tadi, next slide, bahwa hari ini banyak hubungan rusak bukan karena tidak ada lagi kasih, bukan karena kurang iman, tapi karena hilang rasa hormat. Apa yang buat istri begitu benci dengan suami? Karena mungkin kejahatan atau kesalahan yang suami buat, sehingga kelalaian demi kelalaian yang dihidupi bertahun-tahun membuat istri kehilangan rasa hormat lagi. Anak-anak yang sejak kecil dibesarkan dengan penuh kasih sayang, tapi karena mengalami luka dari orang tua, kesalahan dan kegagalan dari orang tua, sehingga anak-anak sudah mulai kehilangan rasa hormat. Dan kehilangan rasa hormat itulah yang membuat hubungan mulai menjadi retak. Seperti apa hormat yang Alkitab minta untuk kita hidupi dalam kehidupan kita? Next slide. Saya akan menjelaskan kepada saudara apa yang dimaksud dengan hormat. Bukan berarti kita di depannya orang hormat. Hormat, bukan itu. Apa yang Tuhan mau waktu kita diminta untuk saling menghormati orang lain. Menghormati sebagai kunci hubungan yang sehat. Kata hormat dalam bahasa aslinya itu diartikan dua kata sederhana. Yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah harga. Kata yang sama yang diucapkan ketika Alkitab berkata hormatilah orang tuamu, dan kata yang sama yang diucapkan ketika seseorang mau menghargai sesuatu yang berharga. Jadi kesimpulan sederhana yang saya boleh bagi buat saudara, next slide. Menghormati itu artinya begini. Saudara mesti mengerti ini dulu, karena ini dasar kita akan belajar banyak tentang kata hormat. Menghormati sebenarnya begini. Bukan cuma tentang bersikap sopan, berperilaku baik, atau sebagainya. Karena ada banyak orang bisa berlaku sopan, tapi dalam hati penuh dengan dengki, betul? Di depan bosnya, siap, dalam hati. Semoga cepat Tuhan panggil. Tapi hormat itu adalah begini. Kesadaran untuk mengakui nilai dari seseorang dan keberhargaan dari seseorang. Saudara sadar atau tidak, saudara hanya akan menghormati seseorang yang saudara pikir bernilai, betul? Mungkin pimpinan di tempat kerja, mungkin atasan kita, orang yang punya prestasi, orang yang punya uang, yang kita pikir dia bernilai, kita gak susah untuk hormati. Cuma kalau orang-orang di jalan-jalan, orang-orang yang kita pikir, kok masih hidup, saya bersyukur kok. Apakah guna-gunamu di dunia, kasih habis nasi. Orang-orang kayak begini susah kita hormati. Kita mudah menghormati, kita punya orang tua kalau di rumah. Dia provide kita dengan apa yang kita butuhkan. Dia kerja dengan baik, mencukupi semua kebutuhan kita. Oh cocok nih dihormati nih. Tapi kalau misalnya kita punya orang tua gagal melakukan tanggung jawabnya. Kerjanya cuma bangun siang, begadang.
dengar lagu-lagu dangdut. Kita yang setengah mati kerja, dia yang kasih habis nasi. Orang-orang kayak begini rasanya susah kita hormati. Padahal justru begini. Hari ini kita mau belajar bahwa menghormati itu artinya begini. Mengakui nilai dan keberhargaan diri seseorang. Kita hanya bisa menghormati orang yang kita akui nilainya. Bahwa orang ini bernilai. Dari sini saya belajar. Semoga saudara masih mengikuti saya. Ternyata kegagalan dalam memberi hormat. Next slide. Langsung langkah 2. Next slide. Kegagalan dalam menghormati itu dimulai ternyata dari kegagalan memberi nilai. Kita gagal menghormati seorang karena kita sudah tidak lagi dapat menemukan nilai dari orang tersebut. Kita hanya pikir orang bernilai kalau dia melakukan sesuatu yang menguntungkan kita. Atau sesuatu yang berharga menurut kita. Kalau dia kerjanya bagus, kita hormati. Kalau dia punya sesuatu, kita hormati. Karena bernilai sesuai dengan apa yang kita pikir. Kita gagal memberi nilai. Padahal tahukah saudara apa perbedaannya antara kita yang percaya dan orang di luar sana? Orang di luar sana memberi nilai kepada seseorang karena apa yang mereka buat. Cara mereka bekerja, cara mereka hidup, kualitas hidup mereka. Itu yang diberi nilai. Orang dunia memberi nilai dari apa yang mereka buat sebelumnya. Tapi tahukah saudara bahwa kita orang percaya ini berbeda? Nilai hidup kita tidak pernah sebelumnya ditentukan dari apa yang kita buat. Saya perlu minta tolong sebelumnya. Nilai kehidupan kita tidak pernah ditentukan dari apa yang kita buat. Tapi nilai kehidupan kita itu ditentukan dari apa yang Yesus buat kita. Kalau dari apa yang kita buat, saudara tidak akan pernah sanggup menyebut dirimu bernilai. Karena sampai hari ini, sehebat apapun saudara kalau mau jujur masing-masing setiap kita gagal dengan masing-masing kehidupan kita. Dengan sisi yang berbeda. Kalau kita hanya mau dinilai dari apa yang kita buat, saya mau tanya kepada kita, apa yang saudara pernah buat yang cukup mampu untuk membuat saudara merasa bernilai agar Yesus tinggalkan surganya untuk datang buat saudara? Nah, ada, betul. Kalau saudara pikir begini, oh karena begini, tidak ada orang bisa kerja lebih bagus dari saya, karena itu Yesus turun ke dari surga ke dunia buat saya. Nah, tidak tuh. Karena begini, dari 11 kak bersaudara, saya yang berhasil. Karena itu Yesus mati buat saya. Tidak. Alkitab berkata begini, kita semua manusia yang berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Semua perbuatan baik kita seperti kain kotor, kata Alkitab. Kita ini berdosa, gagal dengan diri kita masing-masing. Sehebat apapun orang tua yang di kepala kita pikir seperti demikian. Semua orang tua pasti punya kegagalannya masing-masing. Sekeren apapun pasangan idolamu yang kau cari di ChatGPT itu, 10 ciri-ciri pasangan ideal, pasti juga pernah melakukan kesalahan dan punya kegagalan. Itu artinya begini, kita semua ini gagal dengan cara kita masing-masing. Itu sebabnya nilai kehidupan kita bukan dari apa yang kita buat saja, tapi dari apa yang Yesus buat kita. Kita berkata, dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita baik, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, bukan karena itu. Dia begitu menilai kita dengan dahsyat, dia menghargai kita dengan luar biasa karena dia mencintai kita. Dan karena dia menilai kita dengan cintanya yang besar, itu sebabnya kita berharga. Itu sebabnya kita bernilai. Jadi hari ini saudara perhatikan, setiap nilai orang percaya itu diukur dari apa? Dari apa yang Yesus buat kita, bukan dari apa yang kita buat. Makanya kalau ada yang tanya, seberapa berharga outfitmu? Bukan ya, seberapa berharga dirimu? Satu-satunya yang kita bisa jawab adalah begini, seharga dari Yesus. Karena di atas kayu salib, dia curahkan darahnya, dia korbankan dirinya, hanya untuk mau kasih tahu kita, bahwa dia sangat menghargai kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tahukah saudara bahwa harga sesuatu ditentukan dari cara orang menghargainya? Hanya karena kau gagal dihargai bukan berarti kau gak berharga. Saudara pernah ingat ada seorang anak kecil yang dia main batu-batu keleleng
Sekalinya ada yang dapat itu batu, dia bilang, ini batu permata cincin apa begitu, mahal sekali harganya ini. Itu anak udah tahu dia pakai main kelereng. Tapi hanya karena dipakai main kelereng tidak mengurangi harga sesungguhnya, betul? Tahukah saudara siapa yang berhak menentukan nilai kita? Yang menciptakan kita. Bukan bosmu di kantor. Bukan pasanganmu yang kurang ngajar itu udah tinggalkan kamu. Dia cuma gak ngerti seberapa berharganya kamu. Dan dari sini kita mengerti. Kalau nilai kita ditentukan dari apa yang Yesus buat kita. Sama dengan orang-orang di sekitar kita. Bahwa nilai orang-orang di sekitar kita itu bukan dari apa yang mereka lakukan buat kita, bukan dari keberhasilan mereka, tapi dari apa yang Yesus buat mereka. Jadi saudara menghormati orang itu karena Yesus sangat memberi nilai buat mereka. Katakan amin. Saya mau kasih tahu saudara, seburuk-buruknya orang di mata saudara, orang itu buat Yesus turun dari surga dan mati buat dia. Ini yang kita perlu pelajari. Kita gagal mengasihi, kita gagal menghormati suami kita karena kita pikir nilai suami kita hanya dari apa yang dia buat. Kita gagal menghormati, kita punya pimpinan, kita punya sahabat karena kita pikir dia punya nilai hanya sebatas apa yang dia capai. Tapi ternyata semua nilai hidup kita bukan dari apa yang kita buat, tapi apa yang Yesus buat kita. Itu yang buat jadi mahal. Saudara, saya lupa di mana tempatnya. Ada satu tempat yang dia restoran biasa aja kasihan. Cuma karena siapa presiden Amerika kulit hitam pertama? Barack Obama pernah makan di sana. Karena dia makan di situ, kursi bakso. Kita tahu di kursi bakso. Saya tidak ada fotonya tapi pergi makan bakso pasti kita tahu. Itu kursi bakso biasa Ji, meja biasa Ji, sumpi biasa Ji. Tapi karena Barack Obama pernah duduk di situ, itu kursi ditutupi pakai akrilik kaca, tidak ada orang boleh duduk di situ. Ada yang mau beli tidak dijual. Kenapa? Ada bekas pantatnya Obama. Kalau bekas duduknya saja Obama begitu dinilai tinggi. Saudara harus tahu berapa nilai saudara yang ditulis dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan tangan yang menulis menciptakan hidup saudara, itu juga tangan yang sama yang menciptakan suami saudara, bukan? Yang menciptakan istri saudara, bukan? Yang menciptakan orang yang tipu saudara, yang menciptakan orang yang melukai saudara, tangan yang sama. Itu sebabnya kita perlu belajar menghormati sesama kita. Karena seperti Tuhan menghormati kita, Tuhan juga menghormati orang-orang di sekitar kita. Apa yang terjadi kalau kita kehilangan rasa hormat? Next slide. Kalau saudara gagal menghormati, setidaknya satu. Setiap kali kita berusaha mengasihi tanpa rasa hormat, kasih hanya akan berakhir pada tuntutan. Saudara hanya akan memaksa orang untuk memenuhi egomu. Makanya kita bilang begini, saya mengasihi kalau kau mau ikuti mauku. Kalau kau mau bikin seperti yang saya mau. Jangan kau begitu. Nggak mau sayang kak kalau begitu kok. Kasih kita bukan lagi kasih yang karena rasa hormat dan kagum pada pasangan kita. Tapi karena tuntutan untuk memenuhi kita punya ego. Itu dia rasa hormat. Tapi kalau kita belajar menghormati bahwa semua orang itu bernilai bukan dari apa yang dia buat. Tapi kan apa yang Yesus buat. Bahwa semua orang punya kelemahannya masing-masing, kegagalannya masing-masing. Sekalipun kita punya pasangan banyak kekurangan, kita mampu melihat dia sama seperti Yesus melihat dia. Katakan amin. Yang kedua, tanpa rasa hormat, kebenaran jadi senjata. Gak ada yang salah dengan kebenaran. Tapi waktu kita benar, kemudian kita pakai tusuk orang lain, di situ menjadi salah. Hanya karena kita benar, bukan berarti kita berhak untuk menghukum orang lain. Rasa hormat itu menolong kita supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Karena kita menghormati sama seperti kita punya kekurangan. Orang lain juga punya kekurangan. Saudara ingat seorang perempuan yang bersinah. Tuhan bilang siapa yang tidak pernah lempar batu paling pertama. Ada yang mau begini baru dia ingat tahu kemarin juga baru saja juga bikin salah. Ada yang mungkin sudah kumpul batu banyak-banyak. Waktu Yesus bilang begitu, udah jadi nih, banyak yang dikumpul ini. Tanpa rasa hormat, kebenaran hanya akan jadi senjata untuk menghakimi, melukai orang lain.
Bu, mungkin kita benar. Di keluarga kita, suami kita melakukan banyak kesalahan. Tapi tanpa rasa hormat pada suamimu, semua kebenaranmu hanya akan melukai mereka. Itu sebabnya kenapa suamimu setiap kali sampai di rumah selalu terluka. Karena caramu berkata-kata, caramu bersikap kepada suamimu tidak lagi memberi nilai seperti Yesus menilai mereka. Tanpa rasa hormat, relasi menjadi kompetisi. Bukan lagi tentang siapa yang paling mengasihi, tapi tentang siapa yang menang. Makanya kenapa rumah tangga gampang pisah. Karena dalam seumur hidup perjalanan rumah tangga cuma cari siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau kita saling menghormati, pada akhirnya begini, kita mengerti. Bukan tentang siapa yang benar, tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang mau memberi hormat. Saudara melihat betapa berbahayanya ketika kita kehilangan rasa hormat dalam hubungan. Anak-anak muda, orang tuamu bisa berbuat salah, tapi tanpa rasa hormat, kau akan sulit mengasihi mereka. Kau hanya akan tuntut mereka untuk berubah seperti yang kamu mau. Orang tuamu mungkin berbuat salah, tapi tanpa rasa hormat, kebenaran yang kamu punya pasti melukai mereka. Tanpa rasa hormat, harusnya relasi sebagai anak dan orang tua seumur hidupmu menjadi kompetisi tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, saya mau bagi buat kita, ada 3 hal. Saya mau simpulkan, saudara bisa belajar banyak, tapi 3 hal yang saya bagi buat kita. Kesimpulannya, kenapa kita gagal menghormati orang lain? Semoga ini menolong kita. Yang pertama, kita gagal melihat orang lain dengan cara yang benar. Simple. Kita selalu melihat orang lain rendah, lebih buruk dari kita. Karena kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka buat. Waktu orang berbuat salah, waktu orang melanggar, nilai mereka turun di mata kita. Padahal kita baru belajar tadi, nilai seseorang bukan dari apa yang mereka buat, tapi dari apa yang Yesus buat mereka. Sama sekali tidak mengurangi nilai seseorang. Saudara pernah ingat ilustrasi uang 100.000 yang dipocah-pocah? Apa bahasa Indonesia pocah-pocah? Diremuk, remas-remas. Kita selalu belajar bahwa uang itu diinjak sekalipun tidak mengurangi nilainya. Betul saudara? Kecuali kalau dirobek, mesti ditukar di bank. Tapi cara perlakuan orang kepada saudara tidak mengurangi nilai saudara. Dan demikian pula juga cara perilaku kita. Ini bukan berarti mentoleransi apa yang salah ya. Tapi tidak mengubah sedikit pun cara Tuhan melihat kita. Mari saya tunjukkan kepada saudara contoh bagaimana kita melihat orang lain dengan cara yang benar. Kita mencatat kisah Daud. Daud itu dipilih raja dari dia masih merah-merah. Merah-merah itu tanda dia masih muda sekali. Waktu dia masih muda sekali sudah dipilih jadi raja. Padahal Saul masih memerintah waktu itu. Nah Saul ini bukan raja yang baik, raja cilaka. Suka-sukanya. Yang terakhir dia mau bunuh Daud, kasihan. Kita lihat itu dikejar-kejar lagi mau ditobor. Nah Daud ini bingung tongi. Dia mau jadi raja tapi mau dibunuh sama raja. Batinnya milari, sembunyi apa segala macam. Satu kali Tuhan izinkan ada kesempatan. Waktu Saul lagi dalam gua, Saul udah lihat baik-baik, ada Daud sembunyi di belakangnya. Waktu itu kesempatan paling baik. Saul udah lihat gitu, ada Daud di situ. Daud tinggal tusuk begini, mati nih Saul. Orang-orang bilang itu nih waktu terbaik Daud, bunuh nih Saul di situ. Karena kalau kau bunuh Saul, hari itu Saul mati, besok kau jadi raja, instan. Tapi apa kata Daud? Kata Daud begini, jauhkanlah itu daripadaku. Mana mungkin aku melakukan sesuatu yang buruk kepada seseorang yang diurapi Tuhan. Daud punya kesempatan untuk tidak menghormati. Tapi Daud memilih menghormati. Bukan hanya karena Saul diurapi Tuhan, tapi karena Tuhan yang mengurapi Saul. Rasa hormat itu hanya akan terjadi kalau kita mengerti bahwa kita menghormati seseorang karena Tuhan lebih dulu menghormati mereka. Bukan karena mereka layak. Siapa ini Saul? Ini Saul mau bunuh Daud. Dia mau bunuh Daud. Saudara mungkin tidak mengerti karena belum ada yang mau bunuh Ki. Tapi orang yang mau bunuh kita belajar hormati dia. Jadi kalau kita baru diceritai,
Kalau kita baru diceritai saja, Nyami terlalu lebay karena belum bisa sampai dibunuh. Daud saja dibunuh, nah dia bisa hormati, kita baru diceritai, kita yang mau bunuh. Saul dihormati bukan karena dia layak, bukan karena dia pantas, tapi karena Daud mengerti cara melihat setiap orang dengan cara yang benar. Bu, kita punya suami tidak pantas dihormati, tapi dia yang Tuhan pilih jadi suami kita. Nah, kita punya orang tua tidak pantas dihormati, tapi bukan kamu yang pilih orang tuamu, Tuhan yang pilih orang tuamu. Tidak gampang dengar firman seperti ini. Buktinya sebagian besar kita marah, saya lihat mukanya ini. Tapi ini kebenaran bahwa Daud menghormati seseorang yang bahkan mau bunuh dia. Bukan karena Saul layak, tapi karena Tuhan menghormati Saul. Kenapa kita gagal menghormati? Kita melihat orang dengan cara yang salah. Kita menilai mereka karena cara menilai kita salah. Padahal kita harus belajar menilai seseorang bukan dari apa yang mereka buat, tapi apa yang Yesus buat mereka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, kenapa kita gagal menghormati? Satu, kita melihat orang lain dengan cara yang salah. Dua, kita melihat diri sendiri dengan cara yang salah. Kenapa saudara gagal menghormati orang lain? Karena saudara selalu melihat diri saudara, next slide, sebagai seorang yang lebih benar, next slide. Sebagai seorang yang lebih hebat, lebih rohani, lebih dari orang yang saudara gagal hormati. Makanya saudara pikir begini, kau tuh bikin salah terus, pusing kau deh. Kita lupa bahwa kita juga bisa buat salah. Kita tunjuk-tunjuk orang tidak pernah berubah. Kita lupa kita tidak pernah berubah. Kenapa kita gagal menghormati orang lain? Karena kita selalu melihat diri kita lebih baik dari orang lain. Kita lihat kita hebat, kita bisa. Kita selalu bilang begini, saya tidak seperti itu orang, saya tidak seperti itu orang. Maka semua orang lebih rendah dari kita. Padahal, kalaupun kita baik hari ini, bukankah itu karena anugerah Tuhan buat kita? Halo? Kalau bukan karena anugerah Tuhan, bukankah kita bisa jatuh lebih buruk dari orang yang kita hina itu? Halo? Saya dan JJ selalu belajar. Di home, saya bukannya sudah ulang-ulang. Di home Makassar, komunitas youth kita tidak diizinkan untuk mencertai keburukan orang lain. Karena saya selalu bilang begini, bahwa orang yang kita ceritai itu belum tentu lebih buruk dari kita. Saya punya prinsip dalam hidup saya, next slide, ini dia. Saya tahu kalau saya ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan buat saya. Bukan karena kehebatan saya. Itu sebabnya saya percaya, siapapun yang saya temui, saya selalu bilang begini, kamu mungkin salah, tapi saya belum tentu lebih baik. Kamu mungkin jatuh, tapi saya belum tentu lebih kuat. Itu artinya, seperti kamu punya potensi jatuh, saya juga punya potensi jatuh. Waktu kita fokus pada kesalahan suami kita tidak pernah akan menemukan kesalahan pada diri kita. Waktu kita berfokus pada kesalahan orang tua kita tidak akan pernah menemukan kesalahan pada diri kita. Itu sebabnya kita gagal menghormati orang lain. Padahal harusnya kita mengerti bahwa semua juga yang ada pada kita, itu karena Tuhan menganugerahkannya kepada kita, bukan karena kehebatan dan kekuatan kita. Katakan amin. Saya di sekolah Alkitab, satu kamar itu 23 orang, saudara. Itu orang, bukan ikan asin. Percaya saya, itu orang. Walaupun baunya kayak ikan asin. Tapi 23 orang dari latar belakang yang berbeda-beda mengajarkan kepada saya tentang ini. Bahwa apa yang kita lihat kepada setiap orang itu hanya sebagian kecil dari seluruh proses kehidupan seseorang. Saya pernah masuk satu ruangan pimpinan asrama begitu. Kemudian waktu saya masuk ada satu anak kecil, anak mahasiswa baru, saya mungkin semester angkatan akhir begitu. Ini anak lagi dihukum karena dia merokok, maafkan saya, merokok di asrama. Dan dia kedapatan terus dihukum. Saya lihat dia dimaki-maki, dikata-katain, ditunjuk-tunjuk. Saya ingat persis anak itu.
Lalu kemudian ini anak berulang kali masuk asrama, kantor itu dihukum karena buat salah ini, 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 dan sebagainya. Singkat cerita, saya pergi PKL ke Kalimantan. Dan di tempat Kalimantan itu, saya melayani di Kalimantan di Palangkaraya, dapat kesempatan untuk melayani keluarga mereka karena papanya meninggal. Saya datang ke rumahnya, papanya itu pendeta. Ini anak 11 bersaudara, dia yang paling kecil. Papanya pendeta, mamanya pendeta. Saudara, saya berdoa supaya saudara tidak salah paham dengan apa yang saya bagi ya. Saya berusaha membawa saudara untuk melihat seperti Yesus melihat. Sampai di rumahnya, waktu papanya meninggal, mamanya sibuk untuk atur-atur orang namanya kedukaan toh. Dengan mata kepala saya lihat semua saudara-saudaranya, ini anak yang mahasiswa baru tadi itu, sibuk di meja-meja lingkar. Bikin apa saudara? Main kartu, minum, merokok. Semua saudaranya, semua. Saya nggak tahu apakah di Kalimantan itu legal atau bagaimana, tapi saya yakin tidak diajarkan gereja. Kemudian saya mulai terenyuh begini. Ini anak 11 bersaudara. Kalau dia mau protes sama Tuhan, dia bilang begini, Tuhan kenapa bukan kakakku yang lanjutkan gereja? Kenapa saya yang paling bontot, mungkin yang paling sedikit makanku, saya yang pergi sekolah Alkitab. Kemauannya untuk sekolah Alkitab pun itu saya kagumi luar biasa. Sampai di sekolah Alkitab bukan saya toleransi merokoknya, minta maaf sekali lagi. Tapi begini loh, kita nggak melihat apa yang di belakang dari semua apa yang dilakukan. Ternyata kalau dia mau marah, dia bilang begini, kenapa kamu kasih begitu kak? Mamaku saya dilarang kak. Semua kakakku 11 bersaudara semuanya merokok. Tapi ini anak, dia mau sekolah Alkitab, dia mau belajar. Hari ini dia jadi hamba Tuhan, dia melayani Tuhan. Tapi maksudnya begini, saya mau ajak kepada saudara. Saudara perlu hati-hati dalam menghakimi proses kehidupan seorang. Karena saudara tidak pernah pakai sepatu siapapun yang saudara hakimi. Ini sebabnya bagian kita bukan menunjukkan kepada mereka. Bagian kita bukan untuk menunjuk kesalahan mereka. Bagian kita adalah berdoa dan membawa mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian ini anak yang dihakimi. Saya nggak yakin semua orang yang marahi dia itu tahu pergumulan yang mereka alami. Itu artinya hati-hati saat menunjukkan tangan kita kepada seorang orang lain. Jangan sampai kita memberikan penghakiman padahal justru proses Tuhan sedang berjalan dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Jadi yang kedua, kita gagal menghormati. Satu, karena kita melihat orang lain lebih rendah, tidak melihat dengan cara yang benar seperti Yesus menilai mereka. Dua, melihat diri kita lebih dari orang lain. Padahal semua pun yang ada pada kita juga anugerah daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita gagal menghormati orang lain? Saya pelajari, karena kita gagal melihat anugerah Allah dengan cara yang benar. Bahwa kita ada karena anugerah Tuhan yang besar buat kita. Saudara kalau kenal saya kan saudara tahu, saya punya masa lalu kurang baik. Orang tua pendeta, saya sebagian besar hidup pendekar. Saudara. Dikasih keluar dari sekolah dan sebagainya. Kalau saya bandingkan dengan saya punya teman-teman yang lain, saya tahu persis bahwa saya punya hidup anugerah. Saya punya teman-teman, saudara, saya baru mengalami fase-fase di mana teman yang dulu satu bangku dengan saya meninggal, ditangkap polisi, overdosis. Saya baru ngalamin. Teman nongkrong setiap hari, tiba-tiba ditangkap jadi pengedar narkoba, pergi di ini. Apa itu yang jual-jual ginjal? Kamboja. Teman main-mainku, teman dudukku, teman makanku. Saya baru sadar bahwa begini, kalau saya tak salah sedikit, bisa-bisa saya di Kamboja. Bukankah anugerah Allah besar buat kita? Dan anugerah Allah buat kita juga sama, untuk anugerah Allah buat orang-orang di sekitar kita, katakan amin. Pak, saudara tahu Raditya Dika bilang apa? Pastor almarhum Raditya Dika, jangan kasih titik kalau Tuhan kasih koma. Siapa kita mau kasih titik di hidupnya seorang, kita bilang, kau mentongko pak, tidak akan pernah kau bisa berubah pak. Kau mentongko nak, tidak bisa kau berubah, tidak bisa kau bikin senang orang tuamu. Kita selalu kasih titik di hidupnya orang, kita hakimi mereka titik. Padahal Tuhan belum selesai kepada kehidupan mereka, katakan amin. Anugerah Allah besar buat mereka.
Saya berdoa apa yang saya bagi bisa menolong kita. Kenapa kita gagal menghormati? Karena pada saat itu kita melihat orang lebih rendah dari kita. Kita melihat diri lebih tinggi dari orang. Kita gagal melihat anugerah Allah yang besar. Bukan cuma buat kita, tapi orang-orang sekitar kita. Gagalnya melihat anugerah Allah atas semua orang akan mulai membuat kita membandingkan, menghakimi, dan merendahkan. Saya tutup dengan kisah kesaksian saya, saudara. Waktu saya kuliah, saya cukup telaten di semester-semester akhir. Next slide. Telaten itu disiplin, bangun tepat waktu, berangkat tepat waktu, ngerjain apa, pastikan sesuai dengan schedule yang saya sudah buat. Berusaha disiplin lah. Tapi ada satu kakak kelas saya, senior saya itu menjengkelkan luar biasa. Kenapa saya sebut menjengkelkan? Karena waktu saya melayani full time di satu gereja, semuanya terasa indah ketika saya melayani, sampai dia masuk di kantor itu dan kerja sama saya. Sebelum dia kerja di kantor itu, saya kerjakan semua dengan sangat baik. Tapi waktu dia masuk, bikin susah saya. Saya tinggal di gereja karena hari Minggu ibadah, kan saya full time. Hari Sabtu malam saya nginap, bangun besok pagi, langsung melayani. Saya sudah 2 tahun lebih nginap, tidak pernah ada masalah. Setiap malam saya kunci pintu, kasih mati lampu, bangun pagi, haleluya, berdoa, melayani. Tidak pernah ada masalah. Sejak manusia ini datang, saya berulang kali dimarahi karena dia tidak pernah ingat tutup pintu. Gereja terbuka, lebar, dia tidur. Jadi ini orang bikin masalah setengah mati, kasih hilang barangnya orang, kasih rusak barang. Saya selalu kena marah gara-gara beliau. Yang paling cilaka adalah waktu saya pergi Palangkaraya, tadi saya PKL, saya satu kontrakan sama dia, 2 kamar, cuma berdua dengan dia. Saya ini orang rapi sekali, saudara. Saya punya spray itu mulus. Percayalah, saudara, lihat muka saya tidak yakin begitu. Singkat cerita, saya hampir setengah tahun di Palangkaraya. Satu kali saya butuh barang di kamar saya telepon JJ istri saya bilang begini, tolong kau buka pintu kamarku, ambil kau barang ini, kirim ke saya atau apa itu, saya lupa ingat. Singkat cerita, dia pergi di kontrakanku, dia sampai di kontrakan, dia masuk ke dalam kontrakan. Saudara tahu, 6 bulan saya pergi, ini kakak kelas saya tidur di kamar saya, di atas kasur saya, dengan segala jenis, dia punya sembako di atas itu. Waduh, saya marah. Satu kali saya dapat kesempatan, saya ketemu, di kepala saya ini orang betul-betul pengacau. Kemudian saya ngobrol. Saya memberanikan diri sebagai adik, kasih masukan. Saya bilang, Kak, sorry, saya mau kasih masukan. Kakak itu sebenarnya punya banyak talenta, tapi kakak coba dong atur hidup kakak lebih disiplin. Jangan menggampangkan apa-apa. Coba atur lebih baik, bangun jam berapa, rapi, atur barang-barangnya rapi, tulis apa yang mau dilakukan. Coba dong Kak, saya yakin kakak pasti lebih baik. Maksud saya baik, saudara. Tidak lama setelah itu, saudara, matanya mulai berkaca-kaca. Kemudian senior saya mulai bilang sama saya, bilang begini, Peter, tahu enggak Peter, sejak saya kerja sama kamu, saya sering gak sadar bahwa semua yang saya coba lakukan sebenarnya supaya saya bisa terlihat seperti kamu. Tahu nggak Peter? Saya kalau lihat kamu juga saya kagum banget. Saya tuh pengen banget kayak kamu. Cara kamu ngatur waktu, cara kamu bangun pagi, ngerapin segala sesuatu, atur schedule. Saya pengen jadi kamu, pengen banget. Tapi saya nggak tahu kenapa. Saya setiap kali berusaha coba, kayaknya pasti ada yang salah. Sampai saya bilang, aduh kayaknya saya nggak bisa jadi kayak Peter. Waktu saya dengar dia bilang begitu, saudara, mata saya terbuka, hati saya terbuka, bahwa ini orang mau tunjuk dong hidupnya baik. Siapa yang mau tidur di kasurnya orang, buka sembako di atas keranjangnya orang. Ternyata dia mau tunjuk hidupnya baik. Dia juga berjuang untuk jadi baik, walaupun dia jatuh bangun. Waktu dia mulai cerita begitu, saya mulai lihat diri saya. Ternyata saya juga sedang berjuang di hal-hal yang berbeda. Emosi saya, pengampunan saya buat orang lain. Bukannya semua kita berjuang, dan bukannya semua anugerah Allah untuk kita sama. Itu sebabnya begini. Next slide. Kalau kita menghormati, karena Tuhan lebih dulu menghormati kita.
Kita mesti belajar untuk menghargai sesama, menghormati sesama, mengasihi sesama. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi mereka. Semoga saudara tidak salah paham dengan apa yang saya bagi buat saudara. Bukan untuk menormalisasi kesalahan, bukan menormalisasi dosa, tapi untuk punya sikap hati yang mau melihat setiap orang seperti Tuhan melihat mereka. Saudara ingat, next slide. Yesus pernah cuci kaki murid-muridnya. Dia Tuhan, dia guru, tapi dia mengambil teladan untuk menghormati muridnya lebih dulu. Dia cuci itu kakinya bukan karena muridnya pantas, tapi karena dia menghormati dan memberi nilai buat murid-muridnya. Saudara jangan lupa ada satu keong namanya Yudas di situ. Ini Yudas pengkhianat. Tapi untuk Yudas pun dia cuci kakinya sama seperti murid-murid yang lain. Kalau saya jadi Yesus mungkin jempolnya bisa cuci. Tapi Yudas di hadapan Yesus dicuci seperti Yudas mencuci kaki yang lain. Perhatikan baik. Kita selalu lihat begini. Yudas dicuci kakinya. Yudas cuci kakinya. Misalnya pengkhianat itu loh, pengkhianat. Saudara tidak pernah lihat diri saudara bahwa saudara adalah Yudas. Seringkali dalam hidup kita. Kita memposisikan diri sebagai Matius, Lukas, dan murid-murid yang lain. Kita gak pernah memposisikan diri sebagai Yudas yang Yesus mau cuci kaki kita. Makanya waktu kita mulai merasa lebih tinggi dari orang lain, mari belajar melihat orang lain seperti Yesus melihat mereka. Saya undang WL Singer maju ke depan. Saya sudah selesai. Puncak dari penghormatan Allah kepada kita, next slide, adalah salib. Dia mati ketika kita masih berdosa. Bukan karena kehebatan, kemampuan, dan apa yang kita punya, tapi karena dia memberi nilai yang besar buat kita. Dia menghargai kita dengan cara yang hebat. Bu, kalau mau belajar untuk menghormati suami, berilah nilai kepada suamimu seperti Yesus menilai mereka. Kalau itu suamimu terlalu kurang ajar bu, dan Tuhan putus asa, tak kasih begini ya, mati itu suami kita. Tapi kalau Tuhan masih beri nafas buat suami kita, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada suami kita. Kalau Tuhan beri kesempatan, kenapa kita sumpah-sumpahin terus cepat mati bu? Kalau Tuhan menghormati kita sedemikian rupa, siapakah kita sampai menolak menghormati sesama? Saya berdoa supaya apa yang saya bagi bisa menolong kita. Saya undang kita bangkit berdiri, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Next slide. Mengapa kita gagal menghormati orang lain? Kita melihat orang lain gagal melihat dengan cara yang benar. Kita gagal melihat diri sendiri dengan cara yang benar. Kita gagal melihat anugerah Allah dengan cara yang benar. Kesimpulannya, hubungan yang sehat tidak dibangun oleh siapa yang paling benar, tapi oleh siapa yang paling bersedia menghormati. Roma 12 ayat 10 makanya bilang saling mendahului. Itu artinya hormat bukan reaksi. Kalau orang berbuat baik, kita hormati mereka. Kalau orang menghormati kita, kita menghormati mereka. Hormat bukan reaksi. Hormat adalah inisiatif hati. Karena kita tahu Tuhan lebih dulu menghormati kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.